Halo semuanya, saya Sevina Aulia Sherilska. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan sesi diskusi dan evaluasi menggunakan Gemini AI untuk mata kuliah Sains Data. Topik utama atau keyword kita hari ini yaitu mengevaluasi performa model klasifikasi menggunakan 5 keyword utama, yaitu confusion matrix, accuracy, precision, recall, dan event score. Dan di sini saya sudah terdapat prompt wajib yang harus disertain, yang sudah ada dari dosen, yang sudah diberikan dari dosen. Dan saya akan ketikkan di Gemini ini. Jadi di sini saya akan ketikkan promptnya.
Jadi di sini saya menuliskan pertanyaannya atau promnya, yaitu bertindaklah sebagai seorang dosen mata kuliah Sains Data, lalu ajukan sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman saya tentang topik confusion matrix. Lalu di sini sudah dijawab oleh Gemini, yaitu di sini terdapat skenarionya, yaitu Anda sedang membangun model klasifikasi untuk mendeteksi penyakit langka pada pasien ini. Penyakit ini sangat berbahaya jika tidak segera diobati, namun tes medis yang ada cukup mahal dan memiliki efek samping ringan. Dalam confusion matrix, hasil pengujian model terdapat dua jenis kesalahan, yaitu yang pertama false positive. Model memprediksi pasien sakit padahal aslinya sehat, dan yang kedua false negative. Model memprediksi pasien sehat padahal aslinya sakit. Dalam konteks medis yang kritis ini, jenis kesalahan nama, FP atau FN, yang paling ingin Anda minimalkan. Jelaskan alasan Anda dikaitkan dengan pemilihan metrik evaluasi yang tepat. Baik, mungkin terima kasih atas pertanyaannya ini ya, dari Gemini AI. Dalam skenario medis, penyakit langka, biasanya kita dihadapkan pada dua resiko yang berbeda. Lalu, jika kita melakukan kesalahan atau false positive, pasien yang sehat akan didiagnosis sakit. Dampaknya adalah pasien harus menjalani tes mahal atau mungkin dapat terkena efek samping ringan. Tentu ini bisa sangat merugikan secara finansial dan kenyamanan. Namun jika kita melakukan kesalahan atau false negatif, pasien yang sebenarnya sakit justru dianggap sehat dan dipulangkan. Dan karena itu, penyakit ini sangat berbahaya jika tidak segera diobati atau ditangani. Pasien bisa kehilangan nyawa karena terlambat mendapatkan penanganan. Jadi kesimpulan saya yaitu dalam konteks medis yang kritis ini, jenis kesalahan yang paling logis itu bisa diminimalkan adalah false negative. Kita tidak boleh membiarkan pasien yang sakit lolos dari deteksi karena resikonya bisa lebih parah lagi. Lalu terkait matriks evaluasi, saya juga lebih fokus pada recall atau sensitivity. Alasannya yaitu recall bisa mengukur seberapa baik model kita dalam menangkap semua kasus positif yang sebenarnya. Dengan meminimalkan false negatif itu, maka nilai recall juga akan semakin tinggi, mendekati 1.0 atau 100% mungkin. Meskipun precision kita mungkin akan menurun karena akan ada lebih banyak orang yang sehat yang ikut terjaring sebagai positif, hal itu bisa jauh lebih bisa diterima secara medis karena membiarkan pasien sakit meninggal tanpa pengobatan itu juga bukan hal yang sepele gitu ya. Baik, mungkin itu jawaban saya.
Lalu sekarang saya mau melanjutkan ke metrik dasar, yaitu akurasi. Saya akan masukkan lagi promnya. Lanjut sekarang, saya menuliskan prompt seperti itu. Sekarang kita lanjut ke metrik paling dasar, yaitu akurasi. Berdasarkan contoh yang kamu berikan tadi, bagaimana rumus perhitungannya dan apakah akurasi selalu bisa diandalkan jika data tidak seimbang, jika data saya tidak seimbang. Lalu di sini terdapat jawabannya, yaitu dalam dunia sains data, akurasi seringkali menjadi jebakan bagi pemula karena terlihat intuitif namun bisa sangat menyesatkan. Lalu rumus akurasi, yaitu model kita benar sejauh mana akurasi ini mengukur sejauh mana model kita benar dan memprediksi semua kelas yang positif maupun negatif.
dibandingkan dengan total seluruh data yang ada menggunakan variabel confusion matrix ini, TP plus TN. TP plus TN plus FP plus FN dibagi. Lalu apakah akurasi bisa diandalkan pada data yang tidak seimbang? Jawabannya sama sekali tidak. Jika Anda tidak seimbang, imbalance data, akurasi akan memberikan halusinasi bahwa model Anda berperforma sangat baik. Padahal sebenarnya model tersebut gagal total. Ke keyword contohnya ini, terdapat 990 orang sehat, yaitu negatif, dan 10 orang sakit. Terus TN-nya ini 990, semua yang sehat ditebak benar, dan FN 10 semua yang sakit luput atau salah tebak. Lalu di sini ini bagian yang sering tertukar. Hitungan jelaskan perbedaan precision dan recall 990 dalam kasus deteksi penyakit berbahaya mana yang lebih penting untuk diprioritaskan. Analisisnya secara angka analogi yang mudah diingat. 99% terlihat luar biasa. Tapi secara fungsi medis model ini tidak berguna karena gagal mendeteksi satupun orang yang sakit. Terus ini alasannya mengapa pada data yang tidak seimbang kita lebih melirik F1 score atau MCC. Lalu saya juga akan lanjut ke keyword selanjutnya. Nah ini mungkin saya bedah yang lebih intuitif lagi, tidak terlalu lama. Itu yang pertama perbedaan konseptualnya. Di sini ini bagian yang secara akademis perbedaan precision dan recall. Dalam kasus deteksi penyakit berbahaya mana yang lebih berfokus pada ketepatan, yaitu yang kedua berikan analogi yang mudah diingat, fokus pada cakupan atau kelengkapan. Lalu mana yang lebih penting kira-kira dalam kasus medis yang disebutkan tadi? Recall jauh lebih penting. Kenapa? Karena biaya atau konsekuensi dari false negatif, yaitu membiarkan orang sakit pulang karena dikira sehat, jauh lebih fatal. Itu seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan mendeteksinya itu bilangnya orang itu sehat, tapi ternyata nah ini kita bedah yang lebih intuitif lagi, yaitu yang pertama perbedaan konseptualnya. Secara akademis perbedaannya terletak pada sudut pandang. Yang pertama presisi berfokus pada ketepatan, yaitu yang kedua recall sensitivitas berfokus pada cakupan atau kelengkapan. Lalu mana yang lebih penting kira-kira dalam kasus medis yang disebutkan tadi? Recall jauh lebih penting. Kenapa? Karena biaya atau konsekuensi dari false negatif, yaitu membiarkan orang sakit pulang karena dikira sehat, jauh lebih fatal. Itu seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan mendeteksinya itu bilangnya orang itu sehat, tapi ternyata orang tersebut memiliki penyakit, itu malah lebih fatal lagi, lebih merugikan ke pasien. Jadi kayak itu akan memperparah, bisa dibilang memperparah impact penyakitnya. Lalu di sini terdapat analogi yang mudah diingatnya, yaitu jaringan ikan versus menembak jitu. Recall itu seperti jaring ikan, tujuannya menangkap sebanyak mungkin ikan yang ada di kolam, terus menebar jaring yang sangat besar, lalu menangkap semua 100 ikan, atau recall 100%, tapi bisa juga tidak sengaja mengangkut banyak sampah. Jadi tidak peduli seberapa banyak sampah yang ikut, yang penting tidak ada ikan yang tertinggal di kolam, gitu. Lalu sniper atau penembak jitu, yaitu tujuannya adalah sekali tembak harus kena ikan. Anda sangat hati-hati, Anda hanya akan menembak jika benar-benar yakin itu ikan.
Jika Anda menembak 5 kali semuanya benar ikan, maka precision Anda 100%. Tapi masalahnya mungkin ada 95 ikan yang lain yang bisa tertinggal begitu saja karena tidak pakai jaring seperti itu. Jadi ringkasannya yaitu apakah butuh keamanan ketat di bandara, gunakan recall. Semua orang yang mencurigakan meski banyak yang tercatat tidak bersalah. Yaitu butuh memfilter spam email agar email penting tidak hilang. Gunakan precision, hanya tandai sebagai spam yang benar-benar yakin. Lalu selanjutnya keywordnya ini. Karena precision dan recall seringkali mengalami trade-off, kita butuh F1 score. Kenapa kita menggunakan harmonic mean dan bukan rata-rata biasa dalam menghitung F1 score? Tolong berikan contoh sederhana jika precision saya 0.8 dan recall saya 0.6. Lalu di sini jawabannya, mengapa harus rata-rata harmonik jika kita menggunakan rata-rata aritmetika? Biasa, nilai yang sangat tinggi dapat menutupi nilai yang sangat rendah, dan evaluasi modelnya itu menghukum atau punish. Lalu analogi sederhananya seperti ini. Lalu rumus F1 score-nya, contoh perhitungan sederhananya. Jadi menggunakan F1 score itu membutuhkan keseimbangan antara precision dan recall, terutama jika biaya untuk false positive atau false negative itu hampir sama, atau saat Anda menghadapi dataset yang nggak seimbang. Lalu selanjutnya saya lanjut di keyword terakhir. Dia keyword terakhir bantu saya mengevaluasi pemahaman saya. Berikan satu skenario kasus dunia nyata yang pendek, lalu tanyakan kepada saya metrik mana yang paling cocok digunakan. Saya akan mencoba menjawabnya. Skenario-nya yaitu sistem filter komentar spam di media sosial. Yaitu perusahaan meluncurkan fitur otomatis yaitu menghapus secara permanen komentar yang terdeteksi sebagai spam atau penipuan. Terus sistem juga memprediksi komentar asli dari pengguna, misalkan ucapan ulang tahun atau diskusi serius, sebagai spam yang komentar tersebut akan terhapus selamanya dan tidak bisa dikembalikan. Di sisi lain, ada 2 komentar spam yang lolos tidak terhapus. Terus pertanyaan evaluasinya. Lalu pertanyaan evaluasinya yaitu dalam pengembangan model filter spam ini, metrik mana yang paling kritis untuk Anda prioritaskan agar pengguna tetap merasa nyaman dan tidak kehilangan komentar berharga mereka, yaitu yang A yang pertama recall, terus yang B kedua precision, yang ketiga C akurasi. Baik, untuk pertanyaan ini logikanya berbeda dengan kasus penyakit yang langka tadi.
dalam pengembangan model filter spam agar pengguna tetap nyaman dan tidak kehilangan komentar berharga, jawaban saya adalah B, yang menurut saya yang precision. Alasannya dalam konteks filter spam atau kesalahan false positif, yaitu ketika komentar asli yang penting dari pengguna malah terdeteksi sebagai spam dan terhapus, itu kesalahan yang paling fatal jika bagi pengalaman penggunanya. Nah, jadi jika kita memprioritaskan recall terlebih dahulu, kita mungkin akan berhasil menghapus semua spam, tapi tanpa ada resiko komentar penting ikut terhapus. Tapi ada resiko, bukan tanpa ya, tapi ada resiko komentar penting itu terhapus. Terus sedangkan jika kita memprioritaskan pakai precision dulu, kita bisa memastikan nih bahwa setiap komentar yang diklasifikasikan sebagai spam itu dihapus oleh sistem yang memang benar-benar spam. Jadi kita lebih bisa memilih 1 atau 2 spam yang lolos ke pesan yang false negatif ini daripada satu pesan sangat penting yang hilang selamanya karena salah hapus gitu. Jadi dengan memprioritaskan precision dulu, kita bisa meminimalkan resiko salah tangkap atau terhadap komentar yang berharga bagi pengguna, sehingga integritas komunikasi di platform bisa tetap terjaga. Wah, jadi ini keyword yang sudah kita bahas ya, cukup menarik untuk melihat perbedaannya. Jadi dalam sense data tidak ada satu metrik yang paling benar-benar untuk semua kasus. Semuanya bergantung pada cost of error-nya atau konsekuensi dari kesalahan yang kita buat. Di medis kita takut FN, di spam kita takut FP, begitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.